Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sabikah dengan NIM 4417040024, Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Ekspor Nilai Tukar Rupiah dan Utang Luar Negeri terhadap Cadangan Devisa tahun 2011-2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Heri Abrianto, SEMM, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Ibu Fatimah, SEMM, yang mana telah membantu saya memberikan doa, support, dan dukungan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang tentang penelitian ini. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan menganut sistem perekonomian terbuka. Dalam sistem ini, setiap negara melakukan transaksi perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional menurut Malik pada jurnal tahun 2017, yaitu untuk mempercepat proses pembangunan dari setiap negara, mendapatkan devisa dari investor asing, untuk menginvestasikan modalnya ke berbagai proyek yang memiliki potensial tinggi, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Salah satu sumber pendanaan untuk membiayai mobilitas perdagangan internasional yaitu cadangan devisa. Setelah itu, menurut Beni, pada jurnal tahun 2013, cadangan devisa merupakan total aktiva luar negeri yang dapat digunakan kapan saja untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran, melakukan intervensi pasar valuta asing, dan untuk menjaga stabilitas moneter dan tujuan lainnya. Menurut berita yang dirilis oleh CNBC tahun 2020, berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistika, bahwa cadangan devisa pada tahun 2020 tertinggi sepanjang sejarah, terutama didorong oleh utang melalui penerbitan global bond, pemerintah, penerima devisa migas, dan penerimaan falas lainnya. Menurut Lestari pada tahun 2016, semakin banyak suatu negara memiliki cadangan devisa dalam mata uang asing, maka negara semakin siap menghadapi krisis yang akan terjadi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menjadikan cadangan devisa sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Cadangan devisa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ekspor, nilai tukar rupiah, dan utang luar negeri yang dapat memengaruhi cadangan devisa dengan menambahnya valuta asing ke dalam suatu negara. Terdapat teori yang dikemukakan oleh Todaro pada jurnal tahun 2001, yaitu ekspor mengalami peningkatan, maka cadangan devisa akan mengalami peningkatan pula. Yang kedua yaitu jurnal pada tahun 2017 yang dilakukan penelitian oleh Islami dan Rizky, yaitu nilai tukar rupiah menguat, maka cadangan devisa akan meningkat. Yang ketiga, jurnal pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Todaro, yaitu utang luar negeri mengalami peningkatan, maka cadangan devisa akan mengalami peningkatan pula. Terdapat data yang saya sajikan, dapat dilihat bahwa pada ekspor tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada cadangan devisa di tahun yang sama, yaitu tahun 2012, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk nilai tukar rupiah, pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, di cadangan devisa tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk utang luar negeri pada tahun 2018 mengalami kenaikan, akan tetapi untuk cadangan devisa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di tahun 2018. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik data dan teori tidak terdapat kesamaan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas dan meneliti pengaruh ekspor nilai tukar rupiah dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa pada tahun 2011-2020. Selanjutnya, terdapat berbagai perbedaan dari peneliti terdahulu. Sesari dan Bambang pada tahun 2020, ekspor berpengaruh positif terhadap cadangan devisa. Akan tetapi,
Menurut Rusia, tahun 2016, ekspor berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa. Menurut Prasetya, pada tahun 2018, nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap cadangan devisa, akan tetapi, menurut Agustina dan Reni, pada tahun 2014, nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap cadangan devisa. Menurut Ida Bagus, pada tahun 2013, utang luar negeri berpengaruh positif terhadap cadangan devisa, akan tetapi, menurut Prasetya, pada tahun 2018, utang luar negeri berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Maka, saya tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan tujuan sebagai berikut. Yaitu untuk menganalisis pengaruh ekspor secara parsial terhadap cadangan devisa Indonesia pada tahun 2011-2020, untuk menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah secara parsial terhadap cadangan devisa Indonesia pada tahun 2011-2020, menganalisis pengaruh utang luar negeri secara parsial terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 2011-2020, dan menganalisis pengaruh ekspor nilai tukar rupiah dan utang luar negeri secara simultan terhadap cadangan devisa Indonesia pada tahun 2011-2020. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan seperti gambar berikut. Terdapat garis putus-putus untuk secara parsial dan terdapat garis lurus untuk secara simultan. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, H1, ekspor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa tahun 2011 hingga 2020. Hipotesis 2, nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa tahun 2011-2020. Hipotesis 3, utang luar negeri secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa tahun 2011-2020. Hipotesis 4, yaitu ekspor, nilai tukar rupiah, dan utang luar negeri secara simultan berpengaruh terhadap cadangan devisa pada tahun 2011-2020. Selanjutnya, metodologi dalam penelitian ini yang pertama, jenis penelitiannya menggunakan penelitian asosiatif, di mana untuk meneliti pengaruh dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Selanjutnya ada objek penelitian, yaitu ekspor, nilai tukar rupiah, utang luar negeri, dan cadangan devisa. Selanjutnya ada definisi operasional variabel, yaitu untuk menjelaskan variabel bebas, yaitu ekspor, nilai tukar rupiah, utang luar negeri, dan variabel terikat, yaitu cadangan devisa. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel, dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan purposive sampling, di mana tidak memberikan peluang yang sama terhadap setiap unsur untuk dipilih sebagai sampel. Selanjutnya, jenis data penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini memperoleh data berupa angka. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu berupa catatan historis yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistika. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu menggunakan studi kepustakaan dan riset internet. Selanjutnya, terdapat metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, dan untuk alat analisisnya menggunakan SPSS versi 26. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan analisis data. Yang pertama ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, uji T untuk parsial dan uji F untuk simultan. Selanjutnya dilakukan uji koefisien korelasi, dan selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini dilakukan dua uji normalitas, yaitu menggunakan p-plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk normalitas p-plot, data dapat dikatakan terdistribusi normal jika data atau titik tersebar di garis diagonal dan mengikuti garis. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov, data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas p-plot
berdistribusi normal dan uji Kolmogorov-Smirnov berdistribusi normal karena nilai signifikansinya 0,2 atau lebih besar dari 0,05. Uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji multikolinearitas, di mana bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi apakah terdapat korelasi antara variabel bebas yang kuat atau tinggi. Nah, untuk mendeteksi antar variabel independen yang tinggi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu menggunakan tolerans dan FIF. Jika nilai tolerans lebih besar dari 0,01 dan nilai FIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan data yang sudah diolah melalui SPSS, dapat dilihat bahwa ekspor nilai tukar rupiah dan utang luar negeri toleransinya tidak lebih dari lebih besar dari 0,01 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, terdapat uji autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi linear ini apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu T terhadap kesalahan pengganggu T sebelumnya. Dan untuk mendeteksinya bisa menggunakan Durbin-Watson. Uji autokorelasi Durbin-Watson tidak terjadinya autokorelasi jika nilai DW-nya itu atau Durbin-Watson ini berada di antara minus 2 dan 2. Jika nilai Durbin-Watson-nya ini minus 2, maka terjadi autokorelasi positif. Dan jika nilai DW-nya itu plus 2, maka terjadi autokorelasi negatif. Berdasarkan hasil olah SPSS dalam penelitian ini, Durbin-Watson 0,529, yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi. Uji asumsi klasik selanjutnya yaitu ada uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan dua, yaitu uji heteroskedastisitas scatterplot dan uji Gleitzer. Uji heteroskedastisitas scatterplot dari hasil olah SPSS penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa titik-titik data tidak berpola jelas dan titik-titik menyebar di atas angka 0 dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan pada uji heteroskedastisitas scatterplot ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan untuk uji Gleitzer yang sudah diolah oleh SPSS versi 26 ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas juga karena nilai signifikan dari ekspor, nilai tukar rupiah, dan utang luar negeri ini masing-masing lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, terdapat uji regresi linear berganda, di mana bertujuan untuk mengetahui atau menguji dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dan dari hasil olah SPSS terdapat persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 59,037 plus 0,459 ekspor minus 3,641 nilai tukar rupiah plus 0,261 utang luar negeri. Selanjutnya terdapat uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji T atau uji signifikansi parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Kita dapat melihat dari hasil olah SPSS ekspor atau X1 T-nya 1,994 dan signifikansinya 0,054. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai T hitung yaitu ekspor 1,994 lebih besar daripada T-tabelnya itu 2,28, maka ekspor berpengaruh secara parsial. Akan tetapi nilai T di sini lebih kecil daripada T-tabel. 1,994 lebih kecil daripada 2,028, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor tidak berpengaruh secara parsial terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2011-2020. Selanjutnya, nilai tukar rupiah berpengaruh negatif secara parsial terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2011 hingga 2020 karena
arah T-nya minus, jadi berpengaruh negatif. Yang ketiga, utang luar negeri berpengaruh positif secara parsial terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2011-2020. Uji hipotesis selanjutnya yaitu uji F untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan apabila jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dapat dicari dengan rumus F, K, N min K. K-nya itu variabel bebas, jadi dapat kita lihat di F tabel yaitu 2,86. Dan untuk F hitungnya 38,916. Dan untuk signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor, nilai tukar rupiah, dan utang luar negeri berpengaruh secara signifikan, secara simultan terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2011-2020. Selanjutnya, terdapat uji koefisien korelasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat kekuatan hubungan antar variabel independen terhadap dependen menggunakan Pearson Product Moment. Dasar pengambilan keputusan terdapat korelasi jika nilai signifikansi tutelnya lebih kecil dari 0,05, nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, ada tanda bintang 2 seperti ini, dapat dikatakan bahwa terjadi korelasi. Nilai R tabel bisa kita lihat senilai 0,312 didapat dari N sampelnya sebanyak 40 data time series dan alfanya 0,05%. Dilihat dari tabel SPSS yang sudah kita olah, yaitu signifikansi tutelnya ekspor 0,624. Berarti lebih besar dari 0,05. Nilai tukar rupiah 0,001 lebih kecil dari 0,05. Terdapat korelasi. Utang luar negeri 0,000 lebih kecil dari 0,005. 0,05 berarti terdapat korelasi. Untuk Pearson korelasinya, untuk ekspor minus 0,08. Yang berarti R hitung lebih kecil daripada R tabel, karena R tabelnya 0,312 berarti tidak terdapat korelasi. Untuk nilai tukar rupiah 0,504 itu lebih besar daripada R tabel sebesar 0,312 berarti terdapat korelasi dan terdapat titik 2 bintang. Untuk utang luar negeri 0,756 lebih besar daripada 0,312 dan terdapat bintang 2 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat korelasi antara ekspor dengan cadangan devisa. Selanjutnya terdapat korelasi yang sangat kuat antara utang luar negeri dengan cadangan devisa karena 0,756 dapat kita lihat di pedoman interpretasi koefisien korelasi yaitu tingkat hubungannya kuat. Selanjutnya terdapat korelasi yang sedang antara nilai tukar rupiah dengan cadangan devisa. 0,54 terdapat di tingkat hubungan yang sedang. Selanjutnya terdapat uji koefisien determinasi di mana untuk melihat kuadrat dari koefisien korelasi dan terdapat nilai adjust R2 sebesar 0,745 yang dapat disimpulkan bahwa nilai ekspor, nilai tukar rupiah, dan utang luar negeri secara simultan dapat mempengaruhi cadangan devisa Indonesia periode 2011-2020 sebesar 74,5%. Berdasarkan analisis data yang telah disampaikan dan telah dilakukan, bahwa terdapat kesimpulan yang pertama yaitu ekspor secara parsial tidak berpengaruh terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2011-2020. Yang kedua, nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2011-2010. Utang luar negeri secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2011-2020. Dan yang terakhir, ekspor, nilai tukar rupiah, dan utang luar negeri secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia periode 2011-2020 sebesar 70,4,5%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.